Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa azzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu yang hadir di musalla Khairul Ummah ini, tidaklah kita pulang dari majelis dari musalla yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah angkat derajat harkat martabat kita, dan insyaallah besok kita dikumpulkan bareng baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla Khairul Ummah, orang tua kami Al-Walid Ayahanda Bapak Iyas Saputra, juga yang saya hormati orang tua kami Bapak Ustaz Zayadi, juga yang saya hormati orang tua kami Bapak Ustaz Nisful Hadi, juga yang saya hormati orang tua kami Bapak Ustaz Hasbullah, orang tua kami Bapak Haji Sarni Suroso, juga yang saya hormati orang tua kami Bapak Haji Endang, Bapak Haji Harto, Ustaz Zaki Ridwan Mahmud, juga yang saya hormati Ustaz Taufik, yang saya hormati Akhinal Kabir Bapak Haji Salihin, orang tua kami Pak Yoyo, Ustaz Abu Mansur, juga yang saya hormati Ustaz Haji Afifuddin, Sarjana Ekonomi, juga yang saya hormati Bapak Suyanto SE, juga yang saya hormati Pak Haji Wir. Alhamdulillah, walaupun sudah sangat sepuh, beliau selalu hadir di majelis-majelis taklim saya. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan orang tua kita Buya Haji Ridwan Mahmud, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah, dan insyaallah bisa hadir untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Ibu yang di atas, suara saya kedengeran apa enggak? Wah, banyak tuh suaranya. Alhamdulillah. Li kameranya tumben gak nyampe atas, biasanya nyampe atas. Mudah-mudahan tim kameramen dari Majelis Nurul Latif pimpinan Ustaz Aziz Amrullah SPDI diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim hadrah juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rejab udah lewat, Sya'ban udah tengah-tengah, Ramadan hampir datang, tapi Isra Mi'raj masih enak. Ya, itu perayaan Islam kayak begitu, kagak ada matinya. Habis Isra Mi'raj kelar, tarhib Ramadan di mana-mana. Habis tarhib Ramadan, puasa taraweh. Alhamdulillah. Makanya guru ustadz berkahnya kagak habis-habis. Beda sama tahun kemarin, sampai lagi 2020 sepi pak. Sampai udah dateng kagak jadi acara. Tapi alhamdulillah ini sekarang kita mudah-mudahan Indonesia kembali normal. Mudah-mudahan insyaallah Indonesia kembali sehat. Allah jadiin negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Kenapa
dikenal dengan nama tahun duka cita. Depan Abejan. Ketika dua orang yang paling dicintai oleh beliau, Abu Thalib. Dek, kenal Abu Thalib? Siapa? Tukang gorengan. Tukang nyam-nyam. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya beliau beda akidah, tapi jangan salah, jumhur ulama mengatakan Abu Thalib tidak wafat dalam keadaan kafir, tapi beliau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu berdoa agar orang-orang dekat beliau, paman-paman beliau, Abu Jahal pamannya, Abu Lahab pamannya, Abu Thalib pamannya, Abu Gosok bukan pamannya juga. Abu Thalib yang akhirnya mendapatkan hidayah Allah. Maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk ya Muhammad kepada orang-orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka mudah-mudahan insyaallah jamaah khairul ummah besok bakal dicari sama Nabi kita Muhammad. Enakan dicari apa enakan mencari? Dicari. Enakan dicintai apa mencintai? Hari ini kita mencintai Nabi kita Muhammad. Besok di padang mahsyar kita bakal dicintai sama Nabi kita Muhammad. Kita bakal dicari sama Nabi kita Muhammad. Kita juga dipandang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang tadinya beda agama akhirnya masuk Islam, dapat hidayah Allah. Satu pendapat yang lain mengatakan, oh Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, tapi Nabi setiap malam bermimpi wajahnya Abu Thalib. Apa mimpinya? Abu Thalib terbakar dalam kuburnya. Lantas Nabi minta kepada Allah, bangkitkan Abu Thalib dalam kuburnya. Nabi doa, dan hari itu Abu Thalib mengucapkan syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad. Tapi pendapat pertama lebih unggul. Artinya apa? Jangan mengatakan Abu Thalib wafat dalam keadaan kekafirannya, tapi beliau wafat dalam keadaan Islam. Insyaallah jamaah ummah wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman yang dicintainya, datang kafilah pembesar kafir Quraisy. Abu Thalib, bilangin sama ponakanmu Muhammad berhenti berdakwah. Udah kagak usah dakwah. Kalau dia berhenti dakwah, silahkan pilih harta, tahta, wanita. Kan enak semua itu ya. 3 tak, harta, tahta, wanita. Ya, makanya kalau guru ulama udah kena salah satu dari yang 3 hancur, Pak. Makanya doain guru-guru kita termasuk saya biar istiqomah. Ya, saya mau bikin kayak begini kayak Ustaz Aziz Amrullah. Mami Fauzi diomelin, lu jangan bikin YouTube dulu. Ntar kalau udah doyan sama YouTube, YouTube-nya banyak, view-nya banyak, yang subscribe subscribe. Kalau yang subscribe udah ribuan, sekali nonton orang ribuan, ogah ngajar-ngajar begini. Enakan di YouTube tinggal duduk duit ngalir. Betul. Makanya doain saya nggak mau dah main YouTube-an, biarin yang lain. Ya, adapun yang nggak lagi acara ya silakan, tapi saya pribadi saya takut. Kenapa? Gara-gara begitu besok nama saya melejit. Ya, ajar di mana? Khairul ummah, nggak mau. Enakan YouTube. Padahal yang begini nih berkahnya. Kenapa? Saya bisa salim, bisa cium tangan orang-orang tua semua. Ya, tuh orang tua banyak banget engkong masih mau ngaji. Alhamdulillah, walaupun bongkok-bongkok masih datang ngaji. Insya Allah besok malaikat munkar nakir malu nanyain engkong. Ya, Pak Jiwir, alhamdulillah sudah tua walaupun sholat sambil gemeteran. Insya Allah besok ketika beliau mati dikuburkan, malaikat munkar nakir ogah nanya. Kenapa? Berkahnya umur tua dipakai buat ibadah. Amin ya Rabbal. Nabi ditawarin harta, kata Nabi, "Mau. Saya bukan orang yang gila harta." Kalau kita kira-kira gimana? Butuh nggak duit?
Bohong kalau bilang nggak butuh. Ad-dunya bid-duit, wa bid-duit gesit bila duit sakit. Betul. Ad-dunya bil fulus, wa bil fulus nufus bila fulus mampus. Siapa sih nggak butuh duit? Ulama besar kalau udah kena duit hancur. Jabatan yang kedua, apapun pangkat ulamanya, kalau udah masuk di pemerintahan, kagak kuat-kuat iman, kagak ada omongannya, diem aja. Udah diem aja, udah. Ini kita disuka merah nih, terkebablasan kena. Ya, kalau udah masuk ke ranah pemerintahan, udah dah, sincai. Nabi ditawarin jabatan, kata Nabi, mau, oga. Tawarin lagi perempuan, wanita. Kata Nabi, bosan, saya kagak mau. Gak mau Nabi. Tuh, maka kata Nabi kita Muhammad, ya ammi, law wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasiri ala an atruka hadzal amr ma atrukuhu abadan hatta yuzahirul Islam fi dini. Mang, andaikan orang-orang kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menyebarkan agama Allah ini, gak bakal aku berhenti sampai Islam nyata nampak di muka bumi Allah. Jelas apa jelas? Jadi yang namanya dakwah ada pecutan, ada cobaan mah biasa. Betul. Oh, Ustaz Herudin mah enak, ngajar sono mari, banyak yang senang sama dia. Belum tentu. Benci mah 1-2 mah pasti ada. Betul. Nah, Ustaz lawannya Ustaz. Ya, ukang usaha lawannya usaha. Ceritanya dari zaman Nabi, Pak. Udah dari zaman dulu. Jadi kalau dakwah kagak ada yang pada demen semua, dakwah kagak seru. Justru dengan dakwah ada yang benci, ada yang gak demen sama kita, jadi seru. Betul. Itu dakwah. Nabi udah nyontoin. Lagi dakwah ditiup pakai tai ontak, Nabi kagak marah. Diusap tuh tai ontak, dibersihin sama Nabi. Malaikat Jibril gregetan, ya Muhammad, kalau kau mau aku hancurkan Jabal Uhud. Hancur tuh orang-orang kafir Quraisy. Kalau model jamaah khairul ummah gimana ya? Ada orang yang gede banget sama kita kagak bisa ngelawan dia. Ada orang bantu, lo mau kagak? Gue beresin urusan lo. Biar gue gibong dia, gue gibong aja. Nah kalau model kita emang gue lagi tungguin, lo bantah. Tapi Nabi kita Muhammad kagak mau. Jangan fa innahum la ya'lamun, karena mereka kagak paham, mereka kagak ngerti. Tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hebat gak Nabi akhlaknya? Ditinggal oleh orang yang paling dicintainya. Abu Thalib, Nabi nangis. Ya, air mata saya termasuk cetek, Pak, sebenarnya. Asal ngelihat orang yang ngajinya rajin, baik sama guru, cinta banget sama guru. Siapa di sini yang paling cinta sama guru? Nih, ahli sorga, siapa namanya? Boleh. Ya kalau cium tangan, gak ada jamaah sini cium tangan sampai 2 menit. Dia sampai 2 menit. Lama banget dah. Wah, cium tangan sampai 2 menit. Gitu. Gak tahu dia baca doa apa. Cuman yang saya kasihan, yang cium tangan setelah dia. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyium bau sorga, ya cium dia tuh. Dimoleh. Ahli sorga teleh, amin. Ya, kita kira-kira ahli sorga apa kagak ini? Wajib dong. Insya Allah jamaah khairul ummah pasti masuk surga. Wong yang jamin Nabi kita Muhammad. Gak ada Nabi lain yang berani jamin sejaminnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati tadkhulunal jannah. Semua umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannah, mereka pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ogah masuk. Ini ahli surga. Jadi kalau pengen lihat muka ahli surga, lihatin aja dah. Paman beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah bersama Nabi kita Muhammad. Gak lama Abu Thalib wafat lagi istri tercinta beliau. Siapa namanya? Khadijatul Kubra. Ya, dipanggil Kubra karena memang dari golongan bangsawan, orang yang besar. Khadijatul Kubra, orang yang begitu mulia di hadapan Nabi kita Muhammad. Kira-kira Bapak saya tanya,
Nabi istrinya wafat, sedihnya sampai berminggu-minggu. Jadi kalau ada yang datang ke rumah, guru mintain air apa guru, ngapa? Mak saya ingat bapak mulu. Bah, jangan dibikinin air, pantes. Berapa hari sekarang? Hari ketiga, biarin. Pantes kalau bini ingat sama laki, yang malam masa tidur dia nangis, dia gaeng, saya nggak tega lihat, udah biarin, biar nelponin semua. Pantes yang aneh itu, lakinya meninggal, bininya meninggal, roman-romannya girang banget. Lah bininya meninggal kagak jadi duda, saya bingung itu. Bini meninggal, laki kagak jadi duda, kok bisa Pak? Apa tuh Pak? Udah kawin bininya masih ada. Begitu bininya meninggal punya stok bini. Wah, tuh Nabi sedih ketika Khadijah meninggal. Nabi nangis ketika Khadijah meninggal. Jadi kalau pengen lihat ahli sorga itu perempuan gampang. Ketika meninggal lihat aja. Begitu dipanggil lakinya tuh kan ya, wala yaghliqu indal wajhi illa min ridai ahli. Jangan ditutup dulu lempengan muka kecuali keluarganya udah pada redo. Begitu yang meninggal bini, Pak, nih empok mau ditutup Bang, mau haji, nih Bu Haji mau ditutup. Kira-kira redo apa kagak? Kalau laki sampai besok segan, ya udah tutup matanya. Ya redo, ya ikhlas. Ahli sorga tuh ahli sorga tuh yang begitu. Kalau begitu disuruh tutup mata mau dimintain redo, Bang Haji, nih Bu Haji mau ditutup mukanya, redoin dia, tutup. Lebengis banget, tutup. Udah, Bang Haji galak amat, Bang Haji, tutup, udah cepetan. Emang apa sih bengis banget ngempok? Bukan ngapa-ngapa, gue setiap hari diomelin mulu sama dia. Ngojek dapat dikit diomelin, kagak dapat duit ampe lagi. Ya Allah, makanya badan gua kurus kayak begini diomelin mulu. Nikah udah bertahun-tahun sampai puluhan tahun gua gak pernah ngomelin dia. Emang apa gua mulu yang diomelin sama dia? Ya Allah, biar cinta sama laki, biar laki sayang sama bini. Jelas jelas. Nah kita juga kudu sayang. Ya, kita kudu. Ya Allah, kan berita TV One lagi rame ini. Orang istri depresi gara-gara lakinya kena duit belanja. Akhirnya dia bunuh 3 anaknya. Ya Allah, berarti depresinya mantep itu. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan rezekinya banyak. Rezeki iman, sehat imannya, sehat badannya, sehat kantongnya. Amin. Pak, bini. Saya kalau mau ceramah kemana-mana saya tanya bini saya, kira-kira kalau ceramah hari ini pakai baju apa yang cakep? Jangan yang kemarin lagi yang merah. Kenapa? Masa hari ini merah, kemarin merah fotonya. Lihat dong, nggak usah di yang sono, sehari 7 kali ceramah, 7 kali bajunya ganti. Kalau saya ini kesian begini. Kalau baju masih dicukanin bau, saya pakai minyak wangi. Udah bau nyelet, saya pakai lagi. Udah banget baru saya ganti. Kenapa? Karena sayang sama bini, nyuci mulu kesian. Mau dikira bini kita laundry. Iya, saya punya teman bener-bener Pak, sehari ceramah 3 kali, pagi lain bajunya, siang lain, malam lain. Nah, saya kagak bisa. Kadang-kadang bapak perhatiin aja. Kemarin di Roman bajunya itu, di rumah itu lagi, besok itu lagi. Guru gak punya baju kali, baju saya banyak. Lah disuruh penutupan dikasih kain, dikasih baju. Ntar dari sini kain lain, baju lain, coba aja lihat. Canda. Jangan diketahui, pikirin aja. Jadi diam aja. Ya Pak ya. Lebih nih ya, pokoknya kita ngapa-ngapain asal bini ceria, mukanya ngapa-ngapain enak Pak, rezeki lancar. Makanya asal pagi bini kagak gerutuk, laki rezeki sabugan. Bener kagak? Laki berangkat, bini cium tangan, dia cium tangan sampai cerocot begitu, sampai bunyi. Ada bini sekarang sampai kayak begitu? Iya. Cium tangan sama laki, dia cakepan dikit, kagak mau 3 kali, lama dikit, dicium, tandus, wangi sorga tuh, wangi sorga. Cium tangan dia, begitu cium, ditarik yang paling dalam, Masya Allah, Papa, tangan wangi Pak, wangi apa Pak? Wangi joran. Orang laki udah pulang mancing. Aduh,
wangi joran. Jauh lagi aku, waduh Pak, kata guru di wangi sorga. Emang tangan papa wangi apaan? Masya Allah, Ji Samsu. Orang habis merokok. Cium tangan sama laki, enak lihat ya. Kita ngapa-ngapain asal bini enak, hidup enak Pak. Bener dah. Walaupun pagi-pagi makan seadanya cuma nasi uduk pakai ayam goreng, pakai jengkol, asal bini ceria enak banget Pak. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Nah, iya. Ya, bini saya jarang masak. Sampai lagi 2 minggu ini emang jarang banget, bukan bilang jarang, kayaknya kagak pernah masak. Tadi siang mau masak, jangan masak, kan udah Herul Umar nganterin abongan, mau guru kagak nyorok. Ditungguin sampai setengah 6 kagak datang. Jam 6 baru nyampe. Tapi masih nyampe, alhamdulillah. Lah tuh bini. Capek dia. Ya, rumah tangga masuk surga gara-gara, rumah tangga masuk neraka gara-gara diem dia. Iya, pokoknya udah. Ini biar rezekinya banyak, pagi-pagi sholat duha. Ya ngadu sama Allah, ya Allah mau zaman lagi susah, laki biar rezekinya banyak dan berkah. Biarin penghasilan sehari gak usah banyak-banyak kan, 300.000 aja, yang penting berkah. Bener apa bener? Ya Allah, tukang ojek, saya demen banget ya tukang ojek manggil papa. Pak, gimana Pak tarikan hari ini? Sepi mah, sepi mah, sepi. Ya anak sekolah juga lagi pada ujian, yang masuk kelas 6 doang, sepi. Nah terus cuma dapat 20.000 satu tarikan. Udah Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi berkah. Besok Pak Mama sholat duha. Habis sholat duha, insya Allah baca sholawat Kamilah. Habis sholat Kamilah baca sholawat Arzak. Habis sholawat Arzak saya baca sholawat apa aja dah. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Alhamdulillah. Ntar sorean dikit Mama baca Waqiah. Ditungguin lakinya pulang. Bener Mah, doa Mama mustajabah. Bener. Iya, tuh dapat duit 8 juta. Masya Allah. Tuh wiridan sholat duha tuh, sholawat Kamilah tuh, sholawat Arzak tuh. Gede. Ya, amalin sholawat Arzak, yang itu wasiul Arzak, yang mudah-mudahan rezekinya ngalir, udah kayak air. Mama, ya Allah Pak, jadi juga kita ke Tanah Abang. Emang Tanah Abang udah penuh banget, teman-teman udah ke Tanah Abang kita belum. Emang duit belum ada, ya udah pakai tuh 8 juta. Begitu bininya keluar ngomong-ngomong motor kemana? Itu yang 8 juta. Udah, pokoknya asal bini baik, enak mukanya, ya kita ngapa-ngapain enak, bener apa kagak Pak? Tapi kalau mukanya ketekuk kayak bemo habis tabrak tiang listrik, ya udah kagak enak udah. Mah, papa jalan dulu, tidak jalan. Boro-boro ada senyum. Coba kalau bini yang bener disamperin, cium tangan sama laki. Papa titi DJ ya, apa itu hati-hati di jalan. Kan enak banget gitu ya. Kata si bini, Dedi Dores ya Mah, apa itu dengan diri dua restu. Tuh, cakep apa kagak? Cakep, cium tangannya. Tuh, habis cium tangannya, laki cium keningnya. Cuman jangan di jalanan, depan orang, di kamar nyiumnya. Takutnya kalau di jalanan sih mulai iri. Ntar kambing dia ciumin repot. Tuh ahli surga tuh. Ini 2 orang nih yang meninggal, hati Nabi sedih. Pamannya meninggal, istri tercinta meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserahkan oleh Allah. Nabi diapain? Diserahkan. Udah kelar persiapan Isra. Sebelum Isra Nabi dibedah dadanya. Ya, di Mi'rajus Shu'ad Nabi dibedah dadanya. Wa suqqa sadrul Mustafa bi ghairi tadyatin. Nabi sempat dibedah dadanya kagak pakai pisau. Berapa kali Nabi dibedah? Dalam seumur hidupnya 5 kali Nabi dibedah dadanya. 5 kali Nabi dibedah dadanya. Yang terakhir ketika Nabi akan melaksanakan Isra wal Mi'raj, diapain? Dibedah dadanya. Ja'ani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu. Datang kepadaku malaikat Jibril, Mikail, Israel dengan apa? Pakai apa tuh nampan yang gede. Ya, pakai nampan yang gede. Yang nampannya itu udah terisi air Zam-Zam.
Air yang termulia pertama air apa namanya? Salah. Air yang termulia pertama air apa namanya? Salah. Telaga Kausar salah. Manubita, apa-apa yang pernah terpancar keluar min asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jari jemarinya Nabi kita Muhammad. Nih, masalahnya Nabi udah kagak ada, tapi hadirkan Nabi. Gimana caranya? Baca salawat sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Itu salawat namanya salawat Jibril. Salawat yang pertama kali diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad ketika beliau Nabi Adam nikah. Salawatnya namanya salawat Jibril. Kemudian Nabi bercerita siapa yang baca salawat Jibril yang menjadi maharnya Nabi Allah Adam alaihissalam gak bakal susah hidupnya. Ini saya amalkan. Ada guru-guru dulu kelar tahajud sambil nungguin waktu subuh, ya ngadu sama Allah, ya sambil nangis air matanya napak ke langit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, sambil hatinya ngada, ya Allah, ya Allah, gitu. Sambil minta sama Allah, gerakin arasnya Allah lewat salawat sama Nabi kita Muhammad. Tuh, jam 3 lewat seperempat, setengah 4 kita beres tahajud, ya kita ngadu sama Allah sambil doa, dangakin palanya ke atas sambil ngeliatin apaan. Rasulullah nyuruh begitu, sambil ngeliat ke arasnya Allah. Kalau kita di rumah sambil ngeliat cicak ada apa kagak. Jam berapa kalau doa tahajud? 4:30, lah tahajudnya kesiangan. 3:30 kita udah ngadu sama Allah, udah kontak sama Allah. Tuh Nabi kita Muhammad. Siapa yang baca salawat gak bakal susah hidupnya. Ya, di bedah dada Nabi SAW menjelang Isra. Kenapa? Ingin dibersihkan hati Nabi. Tapi jangan mengatakan Nabi punya dosa, karena Nabi maksum minaz dzunub. Ini pengen diajarkan sama kita. Habis Rajab, Sya'ban, Rawah. Habis Rawah, Ramadan besok. Bu ya, di data ilmu falak kemungkinan besar kita akan puasa di hari Ahad. Ya, hari Minggu kita baru mulai puasa. Karena pemerintah pakai 3 derajat. Sementara bulan baru 1 derajat 57 menit 27 detik. Tapi di Sulamun Nairain Abu Ma'sar Al-Falaki Khulasa Wafiyah sudah 3 derajat 57 menit. Itu artinya besok puasa berpotensi beda. Tapi kalau ngikutin pemerintah hasil ru'yah kemungkinan besar ru'yah tidak akan kelihatan. Tapi sekali lagi ini kehendak Allah. Coba besok lihat temuan saya kalau nggak percaya. Ya jauh-jauh orang falak udah ngitung. Ustaz kok kagak share lagi? Kebanyakan. Sebab ilmu falaknya banyak banget. Beda sama Maria Sya'ban cuma 1, udah sama semua. Cukup saya lempar Sulamun Nairain. Kalau sekarang MP Meris 24 halaman. Ya, belum lagi Nautika, belum lagi Columbus, belum lagi MP Sulamun Nairain, belum lagi Abu Ma'sar Al-Falaki, belum lagi Al-Falembangi. Banyak ilmu-ilmu falak yang harus kita pelajarin. Kok dari 5 data ilmu falak semuanya mengatakan puasa mulainya Ahad, mulainya hari Minggu. Ya, tapi ada yang mulai insya Allah hari Sabtu. Kira-kira jamaahirul ummah mau pilih yang mana, Sabtu apa Minggu? Senin kalau perlu. Saking aja kagak ada yang Senin. Ya, Lebaran kapan Lebaran dulu? Kalau Lebaran gak usah pakai dihitung, pakai ilmu falak, gak usah. Jadi kalau Lebaran gimana patokannya? Main aja ke Indomaret sama Alfamart. Asal biskuit udah mulai banyak tuh, berarti Lebaran udah dekat. Udah begitu aja. Tanah Abang tambah rame, berarti Lebaran udah deket. Musola tambah sepi,
berarti lebaran udah deket, gampang kan ya? Bentar lagi lebaran, lu tadi marah, itu musola Khairul Ummah bocah halus mulu, paling 2 sap orang tuanya, ya tuh Tanah Abang bikinan rame, tuh lebaran udah. Napa Nabi di bedadadanya? Ini ngajarin sama kita, mau Ramadan hati biar suci, hati biar bersih. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ini ingat, keramat paling tinggi itu orang tua. Doa yang paling besar mustajabah itu orang tua. Ingetin. Saya punya jamaah 4 tahun kagak main ke rumah orang tua, ngambek. Lalu orang tua ngambek. Kita kesel ke orang tua masih boleh dah. Pagi kesel, siang baik, pantas mungkin orang tua kita bikin kita yang kagak demen. Tapi awas, jangan menampakkan dosa kita sama orang tua. Orang tua salahnya aja bener, bagaimana dia bener? Jelas apa kagak? 4 tahun Pak, kagak mau ke rumah orang tua. Ini bukan cerita bohongan, tapi saya nggak mau itibarkan orangnya. Ya, 4 tahun kagak mau lebaran, kagak mau datang, boro-boro nyorok. Dia merasa udah mampu di rumah sendiri, udah jadi manajer, diangkat ke Allah. Biarin. Orang tua mah doanya gak ada yang jelek, ya Allah. Mudah-mudahan dia mau ke rumah saya, mau nginjak rumah gubuk saya. Masya Allah, tabarak Allah. Menjelang 4 tahun, Bang Toib berapa tahun Bang Toib? 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Berarti kalah Bang Toib. 4 tahun Bang, Pak. Ya Allah. Kemarin orang tuanya nemuin saya, guru ada di mana? Saya lagi di madrasah. Saya boleh nggak ngobrol? Lah, anak-anak lagi ujian. Kalau pulang saya kagak bisa. Temuin saya di masjid. Dia datang ke masjid At-Taqwa. Dia nangis sungguh-sungguh. Guru anak saya datang ke rumah. Terus dia pelukin saya. Dia minta maaf sama saya. Bahkan dia cium kaki saya. Udah sadar dia. Sadar gara-gara usahanya hancur. Jadi manajer hancur. Usaha gagal. Bini udah hamil keguguran. Tuh orang tua doanya baik-baik, ya Allah sadarkan dia, berikan dia hidayahmu. Oh mungkin hidayah Allah datangnya lewat begini. Masa iya kita mau dapat hidayah kayak begitu? Nih orang tua keramatnya tinggi nih. Mau puasa datengin orang tua kita. Itu maksudnya tuh, yang masih hidup datengin, yang udah kagak doain, ziarahin. Insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Saya kan pernah cerita ya, ada orang berangkat haji, dapat kupon haji 2. Begitu dapat kupon haji 2, di jalannya lama sambil dipikirin, saya pengen berangkat haji sama emak, tapi ini nama bini saya. Kalau saya berangkat haji sama emak, pasti bini saya marah-marah. Dipikirin sambil jalan. Begitu nyampe rumah, assalamualaikum. Lah bang, lemes amat. Bu, pokoknya lihat laki punya duit apa kagak, lihat aja lagi ngucapin salam. Kalau salamnya lemes, assalamualaikum. Gak punya duit itu, Bu. Gak punya duit. Tapi kalau salamnya semangat, assalamualaikum, mama, duitnya banyak tuh. Iya. Nyampe rumah, siapin air, Pak, mau makan dulu, apa mau mandi dulu? Saya mau makan dulu. Begitu di meja makan, awas jangan ngomong papa. 2 hal yang bikin rumah tangga retak, ngomong ketika makan, ngomong ketika di tempat tidur. Ingetin tuh. Jadi kalau lagi makan, ulama mantan, jangan mau ngomong yang udah sensitif. Jangan. Udah makan aja, nikmatin jengkol rebus, udah. Tidur aja, jangan sekali tidur ngomongin. Gimana Pak tadi di perusahaan, gimana tadi di kerjaan, hancur tar alamatnya. Coba lihat. Ini Rasulullah yang ngomong. Jadi kalau mau ngomong sambil enak, nonton TV, jangan lagi makan, sama lagi 2 tuh ingetin pantangan. Itu bukan ketua orang tua dulu, Nabi yang bilang. Jelas ya? Kalau tidur udah tidur urusannya, jangan pakai ngomong gimana di sono. Remet, ada aja kita petikan yang bangsa setan. Ya Allah, ya Rasulullah. Begitu udah kelar makan dia ngomong, Bu, alhamdulillah Bapak dapat rezeki berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah. Berdua berarti apa ya? Dia langsung sujud syukur bininya. Tambah bingung ini ngomongnya. Bininya udah girang banget kalau berangkat haji. Ya, ngomong kagak, ngomong akhirnya. Tapi Bu masalahnya, Nya pengen banget berangkat haji. Setiap malam ngigonya kalimat talbiyah. Bapak pengen banget berangkat sama emak. Bininya diam sebentar.
Kira-kira kalau jamaah khairul ummah digituin, jawabannya apa? Bu, bapak dapat tiket 2 nih buat berangkat haji. Tapi masalahnya, bapak pengen berangkat sama emak. Kira-kira menurut ibu gimana? Dah, ngambek bisa. Ya, lekas, berangkat sono. Ya, merah sono. Jangan kawin sama saya, kawin aja sama emak sono. Begitu jawabannya. Itu kalau jamaah bulan. Tapi bini soleh mah kagak. Pak, bapak berangkat sama emak. Doain saya, mudah-mudahan insya Allah besok kita bisa berangkat aja sama anak-anak kita. Tuh, cakep apa kagak? Cakep apa kagak? Ini kalau punya bini begini, kalau belum mati jangan dikuburin, ingetin. Pokoknya kalau belum mati jangan dikuburin, baik banget gak bisa. Bener ya? Berangkat haji, ya Allah. Pulang haji usahanya bukan bikinan makmur, ya, bukan bikinan makmur. Tuh, bikinan hancur. Kenapa dikembang mau tapi hartanya di kurang beres? Begitu pulang haji, kagak main-main ke rumah orang tua, ngapa? Malu, biasa buat tentengan, buat tentengan kagak enak. Emaknya datang udah sebulan. Lihat dari jauh begini, bang, nyak bang, nyak. Iya ya, ambil kerebongan sono, ambil kain panjang. Mau ngapain bang? Gue mau tiduran. Lu jangan banyak ngomong. Ntar kalau tanya menyak, gue kemana? Bilang aja gue meriang udah seminggu. Ya, iya dah. Waalaikumsalam, datang tuh nyaknya. Lu, ya, gue kira lu kemana aja, sehat kan lu ya? Sehatnya, dia cium tangan menyaknya. Laki lu gimana kabarnya? Udah seminggunya panas dingin, asal sore menggigil, balanya puyeng mulu. Pantes gak ke rumah-rumah gua kangen banget sama dia. Ya, ayo dah gua mau lihat ke kamar. Iya nyak, tuh kan benernya, tambah kenceng nyaknya datang. Emang kita kan lagi meriang, kalimat yang paling enak kita sebut siapa? Emak. Emak, coba emak masih ada, saya bisa curhat sama emak. Kan begitu ya. Kalau bapak kurang enak, nggak enak. Enaknya ngomongnya nyak. Coba nyak masih ada, pasti saya bisa curhat sama nyak. Jarang kalau lagi meriang ingetnya bapak, jarang banget. Walaupun ada, benar-benar. Ya Allah, tolong lu meriang, tolong pakai begini menggigil. Ya, dipegangin menyaknya, jidatnya. Tapi jidat tuh adem ya. Tangannya kali tangannya, nah, tangannya normal-normal aja. Emang apa lu rasain? Iya, kadang-kadang panasnya hilang, kadang kagak. Tapi menggigilnya, masya Allah. Ya udah lu berdoain biar sehat. Ya, gua cuma mau nyampein minggu depan babak lu haul. Ya, kita biasa ke Tanah Abang beli sajadah, perempuannya kita beli mukena. Iya doainnya biar ada rezekinya. Itu sampai begitunya, doain biar ada rezekinya. Maknya pulang, tak bininya marah-marah. Bang, emang ketahuan udah kagak kerja. Pulang haji bukan bikinan kerja bener, usaha hancur. Ya Allah, abang kagak bisa, ini kecewain emak. Doanya emak insya Allah mustajabah. Abang yakin bakal dapat rezeki dari mana-mana. Udah terserah abang. 4 hari, 3 hari, 2 hari, kagak dibagi duit. Begitu 3 hari, bang inget bang besok haul emak. Kita belum ada duit, pasti emak malu. Undang udah sono mari. Sejadah belum dibeli, mukena belum dibeli. Duit dari mana? Ayo. Udah lu diam aja, gua mau sholat duha dulu. Laki lagi sholat duha, ada tamu. Assalamualaikum, Bu, iya, ini rumahnya Pak Harto. Oh iya bener, jamaah khairul ummah. Kenapa? Anak saya udah 7 bulan kagak sadar. Saya dengar beritanya laki ibu bisa ngobatin orang. Ngobatin dari mana? Kagak bisa. Laki saya bukan tukang ngobatin orang, kagak bisa ngobatin orang. Orang saya dengar bu berita sono mari laki ibu bisa ngobatin orang. Bohong, maaf bu, silakan pulang. Laki saya nggak bisa ngobatin. Bu, saya janji, kalau anak saya sadar, saya kasih harga hadiahnya emas seberat badan anak saya. Oh bisa. Tungguin ya mana-mana. Tungguin. Nah, kata tuh ibu-ibu, tadi lu bilang kagak bisa. Sekarang jadi bisa. Makanya kalau perempuan lagi pusing palanya lagi puyeng, siapa boleh? Kalau palanya lagi puyeng, demi paracetamol kagak kelar, kagak hilang juga tuh pala, gampang Pak, bawa ke toko emas, pasti hilang puyengnya. Bener ibu ya? Bu, kalau lagi puyeng bawa kemana bu? Ke toko.
Ntar habis ini ya. Bu, ini hari ini istrinya Ustadz Nurdin Mursyid meninggal barusan. Sementara keponakan dari Ustadz Nurdin, Ustadz Firman di Vespa juga ngadain akikah sekaligus Isra Mi'raj juga dan tarikh Ramadan. Saya diagendakan 10:30 di sana. Masih lama, saya terusin dikit ya. Mudah-mudahan insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaallah min ahlil khair. Kalau bini mati duluan nanti masih ada, enak Pak. Saya ulang nih kalimatnya. Kalau bini mati duluan, laki masih ada, enak. Percaya nggak saya ngomong gitu? Ada nyeletuk ibu-ibu, enak dari mana kalau lakinya kawin lagi? Bukan enak begitu. Bininya ada nyaksi di hadapan Rasulullah. Kalau bininya orang solehah, bininya orang baik, gara-gara disaksi begitu sama laki, insya Allah ini bini wajib masuk surga. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dek, ngomong sama lakinya, Bang, ini ada orang minta air di depan, anaknya udah 6 bulan gak sadar-sadar. Tolong Bang doain. Gua semenjak kapan jadi tukang air? Sejak kapan gua bisa doain orang? Gua kagak bisa. Bang, udah abang baca apaan kek? Dari jam 9 sampai jam 11 di Longok. Ada itu perempuan lama amat sih, Bu. Lakinya baca doa. Oh, laki saya kalau baca doa panjang. Apa aja dibaca? Begitu dia ke kamar dilihat muka lagi baca doa, lagi ngelentuk tidur. Lah rumahnya pules banget itu tidur. Udah baca doa belum? Belum. Ingat Pak, besok haulnya Bapak. Kalau sampai Bapak agak ada duitnya, malu kita. Nangis dia tawasulin orang tuanya. Ya Allah, dengan keberkahan mak saya, sehatkan orang ini. Diludahin tuh air, dikit. Kasih minum sono. Lah Bu, ini cepet banget. Ya udah. Dibawa pulang, malam ditungguin. Tuh orang kagak datang ngasih hadiah. Bu, nungguin siapa sih Bu? Kagak nungguin siapa-siapa. Dia balik lagi. Ayo udah tidur. Entar dulu Pak. Udah tidur. Begitu tidur bininya gerendeng aja. Emang dasar bini gua kagak laki gua kamu jarap. Menjelang subuh datang tuh. Assalamualaikum. Bu, masih inget gak sama saya? Inget. Yang kemarin minta air kan? Iya. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah anak saya sadar. Tengah malam tiba-tiba sadar. Alhamdulillah anak saya sehat. Wah Allah, Pak, sehat Pak, sehat. Alhamdulillah kita jadi haul. Lah emang apaan? Kalau Bapak bisa bikin sadar anak ibu, hadiahnya emas seberat badannya. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Doanya emak. Itu kok bisa mustajabah? Itu anak kan kagak tahu. Yang tahu siapa? Bininya. Makanya doanya jadi doa yang mustajabah. Awas, yang punya orang tua jangan melawan orang tua. Tuh jamaah saya tadi baru pagi tadi jam 10 dia datang ke Masjid At-Taqwa Bulak betul. Arah apa namanya? Haji Masyuri tempatnya, Rawa Gatel. Dia datang, dia nangis, doain anak saya biar kuat iman. Suruh duduk besok Sabtu penutupan pengajian. Suruh ikut zikir. Itu zikir yang saya baca kata Habib Fauzi, Masya Allah. Tawasulnya Masya Allah. Sesuatu tidak mungkin jadi mungkin gara-gara zikir. Besok datang ya Sabtu ya. Besok Sabtu datang ya. Pak, Bu, Sabtu datang ya. Ajak keluarganya, ajak anaknya semua. Kita duduk, kita munajat sama Allah sebelum puasa. Mudah-mudahan doa kita mustajabah. Jelas apa jelas? Sedikit lagi tentang Isra. Nabi Isra bukan kepengenan sendiri, tapi Nabi Isra kepengenan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuka ayat itu dengan kata-kata subhana. Jadi mempercayai peristiwa Isra jangan pakai akal. Akal kita kagak mampu mempercayai Isra. Ya, percayainya dengan iman. Maka ayat itu dibuka dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Tuh. Oh Nabi dikatain gila. Muhammad kau udah Isra? Iya. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik sampai langit yang ke-7 sampai Sidratil Muntaha. Gak mungkin ya Muhammad. Kalau kau Isra, aku masih percaya. Tapi kalau Mi'raj naik ke atas, coba angkat kaki kanan kamu, diangkat sama Nabi. Angkat lagi kaki kiri kamu, kagak bisa. Kalau ngangkat 2 kaki aja kagak bisa, bagaimana kau melaksanakan Isra wal Mi'raj? Oh ini bohong. Dikatain Nabi tukang bohong. Maka Allah ngingetin, itu Nabi benar-benar Isra. Karena Nabi bukannya berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Jelas apa jelas? Jadi Isra itu kemauan siapa? Allah. Ya.
Gitu. Asra itu berjalan, tapi jalannya di waktu malam, dan fi'il madinya bukan lazim tapi muta'addi. Artinya apa? Nabi diperjalankan. Jelas ya? Nabi diperjalankan. Gitu. Kalau seekor semut kecil nemplok di mana? Tuh di kopernya Pak Haji Solihin yang mau berangkat umroh. Begitu nyampe Mekah, itu semut bangun. Setelah hampir 10 jam perjalanan di Mekah, dia sadar di Jeddah. Semut Arab negor, kefahaluka. Semutnya semut jati Betawi Tulen. Gua kagak ngerti lu ngomong apaan. Digoleng-goleng. Kefahal, goleng-goleng. Kefel, gak ngerti juga. Kenapa? Karena semut Betawi ketemu sama semut Arab. Kenapa bisa cepat begitu berjalan semut? Seekor semut hanya 10 jam. Karena semut tidak berjalan, tapi semut diperjalankan. Jelas apa jelas? Mikirinnya jangan pakai akal, tapi mikirinnya pakai iman. Gampang, contoh lagi. Isa bin siapa? Bin Maryam. Dalam Islam, seorang anak dinisbatkan kepada ibunya, mohon maaf, anak hasil hubungan remeng-remeng. Betul Pak ya? Nggak boleh bin bapaknya, tapi bin Nabi Isa bukan orang yang remeng-remeng. Ini bukan kemaluannya Maryam. Emang Maryam Allah kasih hamil, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan sekarang, lu hamil duluan. Ini kemauan Allah, anak hamil duluan, bukan main lu. Ini kemauan Allah, anak hamil duluan. Lah, bisa begitu ya? Kemauan Allah. No, air kelapa no. Kemarin saya ke Banten ke tempat Ustaz Dadi, perasaan 5 kali saya minum air kelapa itu. Begitu nyampe dikasih kelapa, mau berangkat akad nikah dikasih kelapa lagi, di tempat acara dikasih kelapa lagi. Lah, mau seger batu kelapa. Apa yang kudu kita pikirin? Tuh kelapa adanya di atas loh, tinggi. Bisa 10 meter, 15 meter. Ada yang tinggi banget. Di dalam kelapa ada air. Siapa yang masukin air? Apa selang taruh di atas gitu, corot-corot begitu kan kagak. Itu namanya kuasa Allah. Segitu aja kita nggak bisa mikirin, Pak. Sampai lagi peristiwa yang lebih besar. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, mikirinnya pakai apaan? Iman. Jelas tidak? Asra jalannya waktu malam, ya. Tapi Nabi diperjalankan. Kalau jalannya di waktu siang, masa yamsi, berjalan tuh. Orang bahasa pasti paham. Kalau jalannya agak cepat, namanya sa'i. Makanya di bab haji, bab umroh ada namanya sa'i. Jalan tapi agak cepat. Kalau jalannya agak jauh, namanya safaro. Orangnya namanya musafir. Jalannya jauh banget. Kita juga sama. Jalannya pagi-pagi, namanya jogging. Jalannya pagi-pagi namanya jogging. Lu mana? Mau jogging. Berarti jalannya pagi-pagi tuh. Benar ya? Iya. Kalau jalannya agak jauhan dikit, tamasya, liburan. Jalannya malam? Jalannya malam? Ronda. Benar kan ya? Ronda. Jalannya pengen cepet. Maliang. Apa namanya? Maling. Cepet banget jalan, orang lihat tuh dia. Kita aja punya struktur bahasa, Pak. Nabi dibilang, oh Nabi Muhammad Isra, tapi bukan pakai jasadnya, ruhnya doang. Allah yang bilang Nabi Muhammad itu Isra bi jasadi wa ruh. Taunya dari mana? Bi abdihi, ruh dan jasad. Jasadnya ada, ruhnya kagak ada. Apa namanya? Mayit. Ruhnya ada, jasadnya nggak ada. Apa namanya? Ruhnya ada, jasadnya nggak ada. Apa namanya? Memedi. Kuntilanak. Lah Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya bi abdi. Kalimat lailan nakirah, kagak pakai al-lailah, alif lam enggak. Artinya apa? Nabi Isra Mi'raj ada sepanjang malam, hanya sepertiga malam. Hanya 4 jam Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebentaran doang, terus udah nyampe. Tuh, Masya Allah. Maka percayainya sekali lagi pakai iman. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa kagak Masjid Nabawi? Nabi pengen Allah pengen ngasih tahu Nabi, Muhammad kalau mau kemana-mana, ziarah yang lebih jauh, ziarahin dulu orang tua. Wali Songo nyampe, Empang nyampe, ya ke orang tua
Nggak nyampe, dosa apa kagak? Tuh Al-Aqsa tuh banyak makan apa nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim di situ, ya, Nabi Sulaiman di situ, Nabi Ishak di situ. Banyak nabi-nabi dimakamkan di Aqsa. Itu artinya sebelum puasa datengin orang tua. Ingat sama orang tua, yang punya salah-salah pasti anak mah punya salah. Minta maaf sama orang tua, minta redonya, biar besok Ramadan datang, insya Allah dalam keadaan sebaik-baiknya iman. Udah setengah 10 lewat 5. Ya, cukup ya. Intinya apa? Ini mau puasa, biar kita saling maafin. Minta maaf, minta redo semuanya, terutama saya. Ya, kata Ta'limul Muta'alim Asy-Syaikh Ahmad Az-Zarnuji, yang pintar itu muridnya, bukan gurunya. Yang banyak salah, yang banyak dosa itu bukan muridnya, tapi gurunya. Kok bisa yang pintar itu muridnya, bukan gurunya? Sebab kalau guru mau ngaji, baca kitab. Diulang-ulang tuh kitab kagak berjejer. Tapi murid mau ngaji kagak pernah bawa kitab. Jangan bawa kitabnya disediain mau musola. Bener apa kagak? Iya, baru dikepet tuh kitab pasti musola. Lah kalau guru, dia isi pelor dulu. Berarti pinteran siapa? Pinteran muridnya. Guru sama murid dosanya banyakan siapa? Banyakan guru. Kenapa? Murid cuma dengerin doang. Guru dia bahas bab judi. Kelempengan yang tukang main judi marah sama guru. Ya, bener ya? Wah, kagak beres sama dia no. Jadi guru nyindir-nyindir orang. Bahas lagi bab durhaka sama orang tua. Yang tukang durhaka sama orang tua, yang lawan mulu sama orang tua. Ngambek lagi sama guru. Aku kagak mau ngaji sama dia. Apa disinggung-singgung? Lah orang bahasa durhaka sama orang tua. Bener ya? Yang tukang qatir rahim, putus silaturahmi, dibahas lagi sama guru. Jamaahnya ngambek lagi sama guru. Loh, dia tahu aja, padahal guru gak tahu apa-apa. Jadi ini hari saya yakin dosa saya banyak. Karena kagak berasa bakal nyerembet-nyerembet. Kena juga Pak ya. Ya, semakin orang mau ta'allum, man ta'allamal ilma takut jahilah. Orang yang mau ngaji akan jadi orang bodoh. Kenapa? Begitu dia duduk ngaji, Allahu Akbar, saya baru berasa ini salah, itu salah, ini kurang pas, ini kurang rapi. Sampai lagi kita baca Fathul Mu'in, kitabnya gede banget. Itu kitab banyak dibahas, yang kagak pernah dibahas guru-guru terdahulu ada di Fathul Mu'in. Kenapa jarang dibaca? Kepanjangan. Al-Quraniyah baca Fathul Mu'in sampai gini hari, udah jalan hampir 9 tahun. Baru di tengah-tengah Pak, sampai lagi ini setahun aja belum. Setahun ya bener ya? Lewat dikit. Iya, lah teratamnya 20 tahun coba lihat dah. Kecuali ngaji privat sama saya langsung. Gitu. Ya, jadi di tempat yang sangat mulia ini, kayak lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan insya Allah besok panjang umur, sehat walafiat, kita bisa kumpul lagi di musola Khairul Ummah untuk duduk bersama, untuk insya Allah zikir bersama, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan umur kita, insya Allah sampaikan umur kita untuk ibadah bulan suci Ramadan. Allah luaskan rezeki kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keluarga kita surya-surya salihin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. وانفعنا يا كريم ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا ولا مترودا ولا محروما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واولادنا واحلالنا وذرياتنا من اهل العلم ومن اهل الخير ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وسوء الضير إنك على كل شيء قدير برحمتك الواسعة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربي دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Fatihah untuk istrinya Ustaz Nurdin. Siapa namanya? Nurlailah binti Haji Ma'an Allah kan tabasyahad ar-rahmas min al-jannah ila hadratin Nabi al-Fatihah.